wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bidinihil qawim amma ba'du. Hadratul karamin, para ulama ulamilin ingkang tansah kula mulyakaken dumateng para kiai, para ustad ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang kula hormati, saha dumateng para jamaah ngaji kitab hikam serta istighosah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajah di sini masjid dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yaitu ngaji kitab Syarah Hikam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang kami hormati, mari langsung saja kita mulai kegiatan ngaji kitab hikam ini. Kita berdoa mudah-mudahan di samping kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin ditambah amaliyah kita, baik dalam segi kemajuan, dalam segi keistiqomahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tasalla ila hadratin mu'adhiratin kitab wa ila hadratin man hadar fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki halaman 14. Qalu ya Rasulullah kaifa lana bi rasulun minhum. Qala dzalika was. Jadi seorang sahabat itu bertanya. Jadi ini masih kisah. Jadi orang-orang yang memang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Oh 13. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kasbil ladzi wujuhum al-khimsatu butunuhum. Idza sta'danu ala umara niku ya. Idza sta'danu nalikane njaluk izin sapa aladina ala umara ing atase pira-pira pemimpin lam yu'dan mongko ora den izin sapa lahum aladina. Jadi ciri-ciri orang yang ahli surga yang disabdakan oleh Rasulullah adalah ketika dia itu minta izin kepada pemimpin, dia itu tidak dikasih izin. Krono wis wong asor lah yang jelas. Moro ning pejabatnya nggak dikasih izin. Nah, makanya ngono. Dadi aja wah kae kok ora iso karo pejabat ora dikasih izin. Jadi jangan dihina. Sapa reti ndek niku nanti waline Gusti Allah. Wa in khotobu, nah ini nang lamar, nah iki. Namun ngelamar sapa aladina almutanaimati ing pira-pira wadon kang den nikmati lam yungkau mengko ora den nikahake sapa aladina. Ketika ngelamar dene iku enggak dinikahne. Enggak ditampa lah. Ketika ngelamar enggak ditampa. Nah. Makanya ana wong kok enggak ngelamar enggak ditampa ya kadang-kadang wali niku. Ki ciri-cirine ngono. Dadi nak ngelamar
enggak dinikahne. Males nih. Wa in ghaful lamun ora ana sapa alladzina lam yufqatu ora den golek sapa alladzina. Ketika tidak ada, tidak dicari. Berarti enggak ana enggak digolek ya. Karena orang bukan orang penting lah yang jelasnya. Jadi seakan-akan dia itu bukan orang penting. Jadi nak ketika ora ono, iki yo enggak digoleki. Wa in hadaru lan lamun hadir sapa alladzina lam yudau mongko ora den undang sapa alladzina. Ketika hadir tidak dipanggil. Ketika hadir itu tidak diperhatikan. Nah. Wa in tolau lamun muncul sapa alladzina lam yufrah mongko ora den bunge apa bitulaatihim kelan muncule alladzina. Ketika dia itu muncul maka dengan munculnya tidak disenang. Jadi munculnya kita wis biasa lah. Jadi enggak begitu sampai disambut besar dan sebagainya. Wa in maridu lamun lara sapa alladzina lam yu'atu mongko ora den indangi sapa alladzina. Ketika sakit tidak dijenguk. Karena kan orang patik penting misalkan anggapane. Jadi nak sakit itu enggak diparani. Nah, kayak biasa dan sebagainya. Wa in matu lamun mati sapa alladzina lam yusyadu mongko ora den tekani sapa alladzina. Ketika mati tidak disaksikan sama. Jadi orang itu menyaksikan sampai seperti itu. Bahkan nanti kisah kuburan itu sampai hilang kadang. Engko nanti kisah Uwais Al-Qarni ngono seperti. Sampai kuburan itu bisa nanti hilang. Begitu dikubur terus kemudian terus diteleki nah wis ora ono bekase. Saking napa? Sangat apa? Sangat sembunyi nih. Jadi orang ketok-ketok nih. Nah, saat ini kan sebenarnya kan ketok dhisik masalah iso kan carry yang jelas. Tapi kira cara hukum tasawuf. Nanti nak hukum fikih kan ngono. Jadi ngetok niku ya boleh. Karena apa? Karena nanti ada siar. Sementing berarti kan ditata apa? Niate. Jadi kalau memang kita perlihatkan dakwah diperlihatkan, tapi tujuan untuk siar, kalau memang betul hati iso ditoto untuk siar, ya tidak masalah. Nah, sing repot kan misalkan wis dakwah sembunyi, tapi hati ini cek pingin terang-terangan itu sing, ini kan no. Nah, tadi kalau ngendika sahabat sampai seperti itu dulu sifatnya. Kalau ngendika sahabat ya Rasulullah kaifa alaka pola nang ketiga. Biro julin kelan wong lanang min sangka alladzina. Bagaimana seorang laki itu? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi dzalika uta mengkono-mengkono rajul utawa alladzina iku Uwais Al-Qarni. Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi niku ada sahabat bertanya, "Siapa orang seperti itu ya Rasul?" Coba sebutkan salah satu orang yang disebut di dalam kitab ini ki sapa ya Rasul. Nah, sahabat kan penasaran. Tapi penasarannya kan orang-orang yang dekat kepada Allah. Begitu Rasulullah itu menyebutkan orang-orang seperti itu, coba kasih tahu siapa orang laki-laki yang memiliki sifat seperti itu. Yang kami tahu ya Rasul. Kemudian yang saya menjawab adalah Uwais Al-Qarni. Nah, ini terkenal ini Uwais Al-Qarni. Jadi wali terkenal itu diantara ada Uwais Al-Qarni, Ibrahim bin Adham, terus nak itu jenenge Robi'ah Adawiyah, terus Hasan Basori ini termasuk wali-wali ini Gusti Allah, atau Abu Hasan Asadili ini jeneng wali-wali ini Gusti Allah. Kala wama qalu ngendika sapa sahabat wa malan iku sapa Uwais Al-Qarni utawi Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni itu? Padahal niki Kanjeng Nabi pada waktu ndawuhe Uwais Al-Qarni ini belum lahir. Jadi sebab niki kan Uwais Al-Qarni niku tabi'in. Jadi setelah Nabi niku sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu berkata kepada sahabat. Terus kemudian Uwais Al-Qarni tidak menjumpai kepada Rasulullah, tetapi dia itu menjumpai sahabat. Makanya itu namanya tabi'in. Nah, kala ngendika iki cerine aneh-aneh. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi iku ashalu. Wong sing biru matane. Jadi matanya niku biru. Matanya biru. Nah, aku ciri-ciri ngono ya. Matanya niku biru. Nah, sing gak pati kenal. Terus suhu batin kang duweni abang rambutnya abang. Jadi matanya biru. Terus kemudian rambutnya itu merah nih.
Dadi matane biru terus rambutnya abang merah. Baidun kang adoh apa mapakro bainal mangkibene ing dalam antaraning pundak loro. Terus kemudian pundak iki agak jauh dan ini ku agak lebar. Nah, dadi ora mepet niku. Iki ciri-cirine. Padahal niki dereng lahir. Belum lahir Rasulullah sudah mengasih napa? Contoh. Iki bukan ramalan loh niki. Lah nek sakniki kan ngeramal, nak ngeramal itu kadang bener kadang salah kan. Tapi nak Rasulullah niku wahyu. Jadi beda, kita harus bisa membedakan antara wahyu dengan apa? Ramalan. Cara sing sakniki kadang masyhur sing dokter niku kan apa? USG. USG aslinya hakikat, mafatilul ghaib, sesuatu yang samar, itu sebenarnya adalah sesuatu yang berada di dalam kandungan. Itu sing termasuk mafatihul ghaib, sesuatu sing samar. Tidak ada seorang pun yang tahu. Cara hakikat betul ini ngono. Makanya kadang-kadang USG kan yo meleset kadang-kadang. Jari lanang ternyata wedok lanang. Nah, kadang-kadang kan meleset. Karena itu termasuk bagian dari mafatihul ghaib, sesuatu sing apa? Sing samar. Yang tahu itu adalah Allah. Tapi kalau ini kan merupakan wahyu dari Allah. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi, dikasih tahu kepada hambanya Allah. Tentunya kalau nabi itu lewat mukjizat, tetapi kalau orang-orang yang lain, kalau wali itu namanya lewat karomah. Nah, semua itu bisa dijalankan kalau karomah itu berarti melalui istiqomah. Orang-orang kok wali kok enggak istiqomah, pedot dadi wali niku. Kalau wali kok enggak istiqomah mesti luntur niku, wis rada sida dadi wali ya jelas. Jadi enggak lapuk oleh oleh hujan, tak lekang oleh panas pokoknya wis. Jadi panas enggak terasa. Makanya panas-panas nak wali iki semangga enggak dirasakan. Jadi orang sampai kipas-kipas kan gitu. Nah, tadi iki tanda-tandane wali. Orang kipas angin. Ya iki saya ciri deh. Mbok tadi lekomati kang nejono dhuwure. Jadi sing postur tubuhnya itu sedang, ya enggak terlalu tinggi, enggak terlalu enggak terlalu pendek. Sedang nih. Nah, iki cirine engko nak ketemu ya berarti kaya ngono. Iki lho. Adimun kang semu abang, syadidul admati kang banget semu abang. 2000 kang mukul bidakoni kelawan dagune rajul. Rajul ila sodri maring dodone rajul. Maksudnya begini. Jadi dagunya itu sampai di bahasane kene doripun dipukul, dipun diarahkan sampai dodong ini loh. Jadi nak delok ini terus. Iki maksud doripun bitakoni. Romin kang nejo binadri kelawan pandangane rajul ila maudii sujudi maring panggonan sujude rajul. Nah, terus kemudian sampai mata pandangan tempat sujud. Kok ngene iki. Nah, karena saking jadi cara jalan niku ya memang ndelok ning ngisor. Dadi ora ndelok ning kanan kiri dan sebagainya. Lha dhewe kan apa-apa tempat sing kita indah wis. Kadang dangak, kadang kanan kiri dan sebagainya. Celinguk aja. Tolah-tolah cara bahasa kan. Makanya nak soleh iki apik, tapi nak toleh iku ya berarti elek. Makanya tolah-toleh iki ya gak apik ya jelas. Berarti pandangannya ke bawah nih kan. Makanya sini sing apik nak jalan niku pandangannya ke bawah. Ke tempat apa? Tanah. Supaya apa? Supaya mengingat nanti kita itu akan kembali ke tanah. Jadi kita itu misalkan nanti jalan lihat tanah. Berarti kan nanti kita itu akan kembali ke tanah. Oh niku berakhir ingat mati. Sing apik niku ingat mati. Makanya satu hari minimal ingat mati ku 40 kali. Satu hari niku. Satu hari mina 40 kali kan. Pak Dewi, waktu nikmat itu selalu mati. Ya mungkin waktu sakit parah atau waktu urip susah ngono baru galingan mati terus. Makanya untung nak orang susah nih akhir apa iling pati. Tapi harus kadung penak nompo semuanya penak kabeh. Wah ini selama hidup selamanya kadang-kadang kan ngono tuh. Jadi pandangannya ke arah bawah. Ku ciri-cirine nih. Terus wadiun kang nyeleh. Yaminau ing tengene rajul ala simali ing atase tangan kiwane rajul.
Terus kemudian tangan kanan diletakkan pada tangan kiri ya. Ya itu ciri-ciri nih. Nah ini kan wak dhewe kan kok gak main perbas karo wak dhewe kan. Ya celu kang padha maca sapa aladzi sapa rajul Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Yapki hale nangis sapa rajul ala nafsi ing atase awak dhewe ne rajul. Terus kemudian ciri haja itu ketika membaca Al-Qur'an itu menangis. Jadi maca Al-Qur'an itu nangis. Ya tentunya orang nangis itu kan penyebabnya. Enggak mungkin maca enggak paham kok baru nangis. Mesti ditangisi bukan Qur'ane mesti yang lainnya jelas. Mari susah ya. Ya jadi iso, mari susah terus maca Qur'an iso nangis. Tapi yang membawa nangis itu gak didelok-delok. Nah, yang membawa nangis kelingan kesusahan ya berarti bukan maca Qur'an. Tapi niki memang membaca Al-Qur'an dalam kondisi menangis karena apa? Karena mengingat ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Makanya wong isone nangis niku ya krana ya diantara adalah paham. Makanya membaca Al-Quran itu hukumnya itu adalah sunnah. Dan mengamalkan isinya Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Jadi nek ana wong mbur maca tok tidak ngamali berarti mbur entuk sunnah tapi kelangan wajib. Ya rugilah ya jelas. Ana maca Quran lancar fasih. Terus kemudian tapi dia tidak mengamalkan isinya Al-Quran, maka berarti padha karo entuk sunnah tapi ora entuk wajib. Ya rugi. Nah, tentunya orang itu bisa mengamalkan isinya Al-Quran, itu mesti dia itu paham. Nah, nggak paham berarti bagaimana supaya dia itu paham. Nah, misalkan orang karena kalau misalkan orang hafal Quran 30 juz lah, tapi dia itu nggak paham. Kira-kira misalkan kon jelas nih, bagaimana solu kamar ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku. Kata Rasulullah misalkan ngono. Jadi konsolat sebagaimana engkau melihat aku, melihat Rasulullah sholat. Itu pasti tidak akan bisa menjelaskan. Nah, makanya berarti butuh napa? Butuh pemahaman Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu nggak bisa dipahami langsung. Quran segelonong 30 juz langsung dibuat fatwa itu tidak bisa. Memang harus butuh tafsir, butuh fikih, butuh hadis. Sebab nanti yang disempurnakan Al-Quran itu adalah kadang-kadang digabungkan dengan kadang Al-Quran dengan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Terus kemudian Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Itu selalu yufasiru ba'dim ba'dom. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang menafsiri sebagian ayat dengan sebagian yang lain atau ditafsiri dengan hadis. Nah, makanya iki maca Al-Quran nangis, ciri nih. Kemarin sampai nak maca Al-Quran kemudian kok nangis, jojo wasal korning. Nak maca Al-Quran nangis. Tapi didelok-delok nangis iki krana paham apa krana masalah sing digawa kan ngono. Tapi wis mending lah misalkan meskipun nangis ora krana maca Al-Quran enggak masalah, tapi yang penting didelok wong kan weh. Kayak khusuk maca Al-Quran terus nangis wis. Ampuh tenang kan ngono. Ah betul. Makanya nak sholat barang ngono. Sholat itu pokok nak ora iso carane nak biasa. Nak ora iso pokok dikhusuk-khusuk nih. Kuwi carane ngono. Ngaji meskipun ketok enggak paham pokok yang penting khusuk ngono. Ketoke paham dan sebagainya kan lumayan disawang. Terus do timro ini kang duweni kemul loro. La yo bau kang ora den perbuleni sapa lahu was rajul. Mutaziru kang nyampingan atau jarian izaro sufin kelawan jari ulu memiliki dua, jadi dua kemul, terus memakai sarung dengan sarung yang terbuat dari bulu, waridau sufin lan selendang ulu. Jadi selendang ini ku ya sangka wulu, jadi ora sangka kain sing alus dan sebagainya ini. Nah, pakaiannya cuma dua, kemulnya cuma dua, terus nganggo kemul, terus kemudian nganggo selendang, tapi semuanya terbuat dari bulu. Majhulun kang den bodohake fi ahli rati yang dalam ahli, maksudnya den bodoh ki wis enggak terkenal ning bumi, enggak dianggap lah ning bumi. Jadi majhulun fil ardi, dia itu tidak terkenal di bumi, tapi ma'rufun terkenal fi ahli sama yang dalam ahli, di langit itu terkenal sampai arus niku gemetar.
Neng langit itu tuh sampai terkenal. Tapi ning kene gak kenal. Makanya hati-hati ana sing ora terkenal kadang-kadang niku wali. Nek wis ora terkenal ngono. Tapi nek kabeh ora terkenal kabeh lho sapa sing nyebarne agama Islam kan. Ya kudune ya ana sing terkenal. Nek kabeh gak terkenal ya repot. Kabeh ya kudune ana sing mengajarkan agama Islam. Jadi kalau zaman dhisik uzlah itu kan baik. Jadi termasuk amal yang baik itu adalah uzlah. Tapi seandainya semua orang itu nanti uzlah semuanya kok uzlah kabeh, nanti membiarkan umat Rasulullah di dalam kesesatan itu juga berdosa. Nak kabeh wong kon uzlah kabeh, terus kemudian membiarkan umat Rasulullah tidak ada yang membimbing, ya maka berarti juga nanti tidak baik. Memang harus ada yang uzlah, harus ada yang membimbing umat Rasulullah. Lau aksama lamun supoto lamun sumpah sapa rajul ala wa ing atas Gusti Allah. La barra mongko yen bagus sapa Allah kosamu ing sumpah rajul. Ketika dia itu sumpah kepada Allah, maka Allah akan membagusi sumpahnya. Ala eling-eling wa inna tahta mangkibi lan sedune iku ing dalem ngisore pundake rajul al aisari kang kiwa apa lum atan sak delemok beto kang putih utawa toh beto kang putih. Terus kemudian di pundak yang kiri itu ada semacam toh lah. Jadi sebintik hitam bintik ana bintik sing putih. Toh tapi putih niku lho. Belang tapi sing putih sing kiri. Nah iku cirine ngono. Lah iki disebut nih, karena nanti mesti ngelak iki. Jadi sampai Rasul itu detail nyebutnya. Soalnya seandainya nanti tidak detail, sahabat Umar, Sayyidina Ali kan nanti cara golek iki kangelan, karena ndek niki ngelak. Supaya identitas itu tidak diketahui oleh siapapun. Tapi Rasulullah ketika dawuh pasti nanti akan berjumpa kepada orang yang disebutkan. Jadi misalkan iki ngelak ganti iki ngelak iki cara golek ciri kudune sing akeh aja bersitok tok. Sitok delala dihapus ilang ae setelah sitok. Nah, makanya Rasulullah ketika ngasih ciri terhadap wali ini Gusti Allah rupane Uwais Al-Qarni iku pun secara detail. Jadi secara detail sampai semuanya. Ala wa inna lan sedune kelakuan utawa rajul idza kana nalikane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat kila den ngendika akeh lelibati maring pira-pira kawula udkhulum mlebu sira kabeh aljannata ing surga wa yuqalu latin ucapake liwas alqori maring Uwais Al-Qarni kif mandeka sira fasfa mongko nyafato sapa sira fasfa mongko nrimo syafaat ing Uwais sapa Allah Gusti Allah fi misli adati Rabi'ah wa Mundur ing dalem padane kabilah hitungane kabilah Rabi'ah wa Mundur lan Mundur. Nah, jadi ketika datang hari kiamat udkhulu al-jannata dikatakan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi bagi Uwais niki dikatakan kepada Uwais, ya Uwais kif berhentilah fasfa fayasfaullah, maka kamu berilah kamu syafaat, maka Allah akan menerima syafaatmu. Jadi dikatakan Uwais itu bisa memberikan syafaat seperti kabilah Rabi'ah karo Mundur besar, atau sampai 2/3-nya umat Rasulullah dikatakan dalam hadis lain itu disyafaati oleh Uwais Al-Qarni. Jadi iso nyafaati lho wong sing sembunyi-sembunyi. Wong sing sembunyi nyafaati, maka kita itu berutang jasa. Seandainya nggak ada orang tengah malam sujud, kita niku kiamat wis teko dhisik niku. Nggak ada orang zikir ketika di tengah malam menangis karena dosa, itu pasti kiamat dhisik. Lawak di turu kan penak tanpa mikir zikir, tanpa mikir. Berutang budi kita itu kepada akhirat. Karo wong tukang ngaji kita berutang budi ya. Karo wong zikir kita berutang budi. Tapi nak kita zikir, kita ngaji yang ngutangi wong lain ngono. Jadi kita yang ngutangi wong. Mbak Isa aja kita berhutang budi tok, kita ki yang ngutangi. Kita ngurip-ngurip ngaji, kita ngurip-ngurip zikir. Jadi kita yang ngutangi wong, nyelametne lah. Ngurip-ngurip ilmu jenenge nyelametne desa. Nah, saatnya di desa niku wis gak ana wong golek ilmu sing ora dingerteni, Islam iku akan rusak nih. Akan hilang.
Islamnya akan hilang. Gampang Islam hilang ning desa niku sangat mudah. Jangankan ning desa, wong sing Spanyol niku sampai ada masjid 200.000 jamaah niku sekarang lho wis Islam entek. Jadi sekarang nak Spanyol kan terkenal kan Barcelona, Real Madrid kan ngono. Mesti terkenal kan ngono. Padahal ulama-ulama besar itu banyak di Spanyol. Apa meneh ning desa apa ning Kabupaten Musirawas, ning desa Islam hilang itu gampang. Orang wong golek ilmu hilang niku mengke Islam susu entek. Sekarang misalkan ana wong kok ora patik harus menyebarkan apa ilmu-ilmu ning Gusti Allah. Ilmu fikih misalkan. Nak kabeh niku ora ana sing ngajarne fikih, ora ana sing ngajarne tafsir entek. Ora ana sing urip ngaji hikam susu ya akhire wong ki ya entek ora ngerti wali kaya apa dan sebagainya kan ngono. Makanya ilmu-ilmu di Gusti Allah itu harus disebarluaskan sehingga ngurip-ngurip agama Islam. Jadi sampai 2/3 nih loh disyafaati oleh Uwais Al-Qarni. Idza antum terus kemudian mengatakan ya Umar wahai Umar, iki sahabat Umar loh. Idza antum nalikane utai sira loro iku laki tuma tetemu sira loro hu ing Uwais Al-Qarni. Fatluba mangkol muria sira loro ilahi maring Uwais yastaghfiru hale nyun ngapura nyunake ngapura sapa Uwais lakum maring sira loro ya firu mangko bakal ngapura sapa Allah lakum maring sira loro. Watakara lalu terus sapa Abu Hurairah bagial hadisi ing sekarene hadis. Terus kemudian dikatakan wahai Umar, iki Umar karo Sayyidina Ali. Idza antuma ketika kamu nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarni yang tanda-tandanya itu sudah saya kasih tahu, maka mintalah kepadanya supaya mendoakan ampun. Jadi kon nyuwun ke istighfar. Iki jenenge khalifah kon njaluk istighfar ning Uwais Al-Qarni njalukne ampunan ning Uwais Al-Qarni. Nah, wong khalifah iki gelem njaluk donga, apa meneh sekelas Pak Dewi lho. Pak Dewi kok ora njaluk donga, makanya ciri khas wong dhisik niku, nah ketika berjumpa dengan orang soleh, berjumpa dengan orang baik iku njaluk donga. Njaluk donga bukan berarti kok njaluk kepada engkau, artinya supaya nanti disambung ning pangeran. Ora kok aku njaluk kepada engkau, orang seperti itu, tapi kok nyambung nih. Sampe nape ning presiden niku kan langsung ketemu dia ya kesuwen. Kadang-kadang malah dihadang oleh polisi. Iki ning menungso. Nah, cara ngundang pidato sing terkenal Gus Miftah misal, kan orang langsung telepon dhewe kan. Ajudane orang langsung telepon. Iki menungso kemaki kaya ngono. Maka berarti ketika kita nanti sambung ning Gusti Allah, berarti mencari orang-orang yang dekat kepada Allah. Iki wae Sayyidina Umar yang jelas dijamin masuk surga, Sayyidina Ali yang jelas dijamin masuk surga. Kowe kon nak ketemu Uwais Al-Qarni kon njaluk donga supaya njalukne istighfar. Mari ketemu ulama ngono. Ketemu kiai misal njalukno, dongakne ya aku dosaku diampuni. Tapi kan ngono. Karena pertama kali selfie dhisik. Donga kari ngono. Jadi ciri khasnya seperti iki lah hidupkan. Mun nak ketemu ulama njaluk donga. Aja njaluk dongane ya njaluk donga aja ngene. Dongane ya aku ndang sugih kan ngono. Dongane kan njaluk ndang sugih. Donga supaya aku diampuni dosane. Nek kowe akeh sing njaluk donga misalkan njaluk ndang sugih misalkan ngono. Wong kiai ini melarat kok njaluk sugih katakan ngono. Melarat kan. Makanya gitu, jadi Uwais Al-Qarni ini kan ngono. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan seperti itu. Mana njaluk donga ya jadi musyrik nih. Nah, berarti nak misalkan gini, Sayyidina Umar musyrik no. Sayyidina Ali musyrik no. Wah wis kena sahabat kok jaluk donga ning tabiin. Cara derajat lebih tinggi kepada Sayyidina Umar. Nah. Yaghfiru baki, maka engkau akan diampuni. Wa fi hadis akhara dalam hadis akhara kang liya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula ngendika sapa Rasul ya kuno bakal ono fi ummati ing dalam umat ingsun sapa rajul wong lanang yukalu kating sapa kae lagu terus sapa Uwais Al-Qarni yang kulo kang mlebu syafaati ing dalam syafaate rajul apa atatu rupiah mundur hitungane kapilah rupiah mundur law aksama Allah la barahu
Faman mongko te sapane kulaki tetemu sapa man hu ing kuas. Ba'di ing dene sakwis ingsun fal yukri mongko becik macana sapa man hu ing was mini sangka ingsun assalamu ing salam. Sumaswila mongko den takoni sapa Kanjeng Nabi an alamati sangka tandane kuas. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, nanti akan datang dari umatku seorang laki-laki yang namanya itu adalah Uwais Al-Qarni yang akan memberikan syafaat sebanyak Qabilah, Rabi'ah dan Mudhar. Seandainya dia itu bersumpah kepada Allah, maka Allah akan membagusinya. Maka barang siapa kok bertemu kepada Uwais, maka salamku. Jadi sampaikan salamku. Kanjeng Nabi kon nyampe nih salam. Nak ketemu Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni niku belum lahir. Terus kemudian sampai Rasulullah itu sedo baru Uwais Qarni itu atulah. Nek ngono sampai kon nyampe ini salami Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ikut mengucapkan salam kepada Uwais Al-Qarni. Nah, kalau tidak mulia ya enggak mungkin lah jelas. Tadi sing mulia iki diantara kadang-kadang Kanjeng Nabi niku nyawang dhisik niku ana ceritane niku. Ada seorang perempuan, dia itu tukang sapu masjid Madinah. Tukang nyapu masjid. Terus kemudian meninggal. Lah setelah meninggal, Kanjeng Nabi itu bertanya, mana seorang perempuan tadi? Lah ngerti nih sahabat-sahabat yang lain lah, wong ora terkenal, tukang sapu kok datang ngabari Kanjeng Nabi tak mati ngono. Nah, terus kemudian setelah itu sudah meninggal ya Rasulullah. Oh, nak ngono terus kemudian Rasul itu minta supaya diantarkan ke kuburannya seorang perempuan sing tukang sapu. Makanya hati-hati wong sing tukang nyapu masjid iku. seperti koyo mau. Jadi tukang sapu kondang sing terkenal ya diantaranya mau sing digolek sampai dicari karo sapa Kanjeng Nabi sampai ditekani ning kuburane. Kanjeng Nabi sampai ndongakne. Iki tukang sapu masjid. Terus ono sing zaman akhir ceritane sapa Mbah Soleh. Muridnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel niku sampai sekarang nak misalkan ziarah dengan kuburannya ono piro 7 apa 9 niku. Nah, Mbah Soleh niku. Dia niku tukang nyapu. Lah akhirnya ketika dia itu meninggal, terus kemudian masjid itu kotor. Pondok kuwi kotor. Terus kemudian berkata, seandainya Mbah Soleh kuwi masih hidup, Mbah Soleh masih hidup, iki mesti resik. Akhirnya teko kuburan ret. Nyapune resik neh. Terus kemudian mati neh, beberapa hari mati neh, terus kemudian kotor neh masjid. Sampai ping 7 niku. Terus kemudian yang ke-8 niku wis ora dipanggil neh, kesel ya jelas. Dadi enggak urip dan sebagainya. Itu namanya apa? Karoma. Jadi karoma nih. Makanya hati-hati tukang sapu masjid, tukang sapu-sapu kebersihan. Itu meskipun kelihatannya itu kadang-kadang kelihatan remeh, tapi bisa jadi itu adalah mulia di sisi Allah. Tukang sapu panganan, tukang sapu apa misalkan. Tukang sapu. Makanya nak urusan yang Gusti Allah niku kita itu nggak tahu. Tapi aja suudon yang jelas. Engko akhirnya mari ngaji kan delokne wong terkenal wah kayak mesti kayak enggak apik kayak aja ngono. Sing enggak apik ke atine. Jadi ketika kepada orang kita harus husnudon, jangan suudon. Jangan suudon sambil kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Faqala mangko ngendika sapa Kanjeng Nabi huwa utara rajul iku rajul wong lanang ashabuka. Ya mo. Kang biru matanya biru. Matanya biru sampai niku. Terus ashalu kang merah rambutnya. Wis rambutnya iki apa merah niku. Tapi aja akhir kok rambut merah kayak Uwais ya. Akhirnya wong nom-nom kan dadi Uwais kabeh kok akhirnya. Dadi pesulap merah, rambutnya iki merah. Itu tumrani kang duweni kemo loro iki padha. Abyadu ini lahu umun. Waqat kana lan temono bi kelan wis apa bayadun. Toh. Terus kemudian ada napa belang putih. Jadi beda dengan kulite. Fada mongko ndonga sapa rasul Allah Gusti Allah azza wa jalla
Padha mau ngilangi sapa Allah ing bayat anu sangka rajul ila miqdara dinarin kejaba kira-kira 1 dinar awidan utawa dirham la yubau lahu majhulun fil ardi iku maknane wis sami la yubau tidak diperdulikan lahu majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Terus kemudian dia ini dalam lain dia itu memiliki belang putih. Sebenarnya awal mulanya itu besar, ombon. Terus kemudian dia itu berdoa, ya Allah sembuhkan. Terus akhirnya sembuh. Sing mau niku doa yang tadinya itu belangnya itu seluruh tubuh besar. Terus kemudian seorang laki-laki tadi yang namanya Uwais Al-Qarni berdoa, terus kemudian sembuh. Tinggal 1 dirham atau 1 dinar. Iki cirine kok. 1 dirham kan ya sithik lah. Atau 1 dirham. Nak 1 dirham kuwi meh sekitar 2 juta. Nah, cara 1 dinar. Nak 1 dirham cara rupiah ya berarti kurang lebih ku meh 50.000. Nak 1 dinar piro 2 juta, tapi nak 1 dirham kuwi berarti piro 50.000. Nah ning ala-ala niku mengajarkan 1 huruf iku dihadiahi piro 1000 dirham kuwi 1 huruf. Lah nak 2 huruf 3 huruf balah wis ora kuat wong golek ilmu jelas ora kuat iku cara hitung-hitungan wong golek ilmu gak kuat bayar iku. 1 huruf ki padha karo piro 1000 dirham. Berarti cara 50.000 kali 1000 piro niku? Piro? 50 juta. Kuwi 1 huruf. Lah nek misalkan 10 huruf balah wis. Misalkan niku. Wes, kabeh mulang kabeh akhirnya. Wong bantuan 250 wis. Rebutan. Kok sampai 1 huruf 50 juta wis. Wes ora ana wong kerja kok akhirnya. Golek ilmu terus sebagainya. Tapi ya tanggung jawab. Jadi guru itu memang tanggung jawab sampai punya syarat kepada Rasul. Jadi masih ada jadi ada belang 1 dirham itu yang masih tersisa. Itu masih tersisa. Wa kana lan ana sapa rajul qad balagha min syiddati khumuni. Qad balagha teman-teman kok sapa rajul min syiddati khumuni sangko bangete sembunyine rajul wa nihati dufi ananasakan. Wani qad min syiddati khumuni hayati dufilan katoke apese rajul. Ananasa sak temen manusa kana sapa nas iku yaskharuna padha ngremeh sapa nas minu sangka rajul. Wa yastaziuna lan padha ya ngremeh geguyu sapa nas bi kelan rajul. Wa yuduna wa yaruna fi wa yuduna lan karake sapa nas ing rajul. Wa yaruna lan padha ningali sapa nas ing dalem rajul ahliyatal khutai ing ahli nipu wa ta'ala susilan nyolong mencuri. Terus kemudian sampai ngene cirinya. Sampai seorang laki-laki karena sangat humulnya, sangat sembunyi, dan juga sangat lemah. Jadi manusia itu menganggap rendah, menganggap hina, dan menertawakan, menyakiti. Jadi yang dilakukan oleh manusia. Jadi dianggap asor, dianggap hina, sampai disakiti, sampai dituduh sebagai seorang pencuri. Tukang maling sampai anak. Wong apike kaya ngono kok iso disebut apa sampai dadi tukang pencuri. Nah, saiki dituduh pencuri, enggak pencuri kan lapornya polisi. Menghilangkan merusak nama baik. Tapi iki yo seneng. Justru dengan dia itu dituduh sebagai pencuri karena akhirnya kan enggak ketok kebaikannya. Tapi nak dituduh sebagai orang baik, wah malah ketok nih. Yang dia itu senang karena memang dianggap orang yang tidak baik. Karena anggapan manusia itu tidak ada apa-apanya. Nanti yang benar itu adalah anggapan Allah. Makanya itu ilingin Gusti Allah. Wa yuduna sampai tukang pencuri, wa yang sabuna lan padha basake sapa nas ing rajul ila dalika maring mungkon-mungkono khuda. Faqat ruya maqam teman dari fi dalika ing dalam mungkon-mungkon yang sabuna ila dalik. Anna satamin rajul dafa awa sapa rajul ada fa'awa ilai man rajul sapa batu fuqail kufah sebagian pira-pira ahli fikih kufah saubane pakaian loro
Wa kana lana sapa rajul iku yujani sumurang lungguh sapa rajul wa ibadul fuqa. Fangkota moko sapa rajul an majlis sangko panggon rajul li ajli ara qara binoto. Faroda moko bali ake sapa rajul ma ing saubani ale ing atase batul fuqa. Pada anak kota indah sawise yen to ngalap sapa rajul ma ing saubani minhu sangko batul fuqa. Terus sampai dia itu pernah dikasih oleh 2 pakaian dari sebagian orang ahli fikih. Terus kemudian dia itu dikembalikan, pakaian yang mau dikembalikan, dia itu duduk bersama ahli fikih, terus 2 pakaian itu dikembalikan dan berkata ngene. Wa qala lan ngucap sapa rajul inna nasa sak temene menungso yaquluna ngucap sapa nas min aina iku sanga dilakuti rajul hadane saubani utawi apa pakaian loro. Terus mengatakan ngene lho, manusia itu mengatakan lah, kowe kok duwe pakaian loro teko ndi? Jadi selalu dicurigai. Padahal baru duwe pakaian loro dicurigai, apane sampai duwe wakeh gitu. Sampai mempunyai banyak pakaian itu tahun saya lebih dicurigai. Jadi sampai dia itu dikasih 2 pakaian, terus kemudian dicurigai oleh para manusia kalau dia itu mencuri. Oh, kenara nyapa-nyapa kok iso duwe padahal dikasih ya. Dikasih dicurigai. Saking eleke lah cara di mata orang nih. Wis pandangane selalu diintai cara sekarang wah kayak nak ilang mesti kayak, nak ilang mesti kayak. Betul. Wa kana dzalikal faqi. Wa kana bi'an taro apa to ningali sira man khoda kang niku sapa man alaima ing atase sauban. Wa kana sawidzalikal waqti wa kana ana sapa rajul fi dzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu iku jari sudut ngruwangi lungguh sapa rajul al fuqaha wa yadharu lan pertelo sapa rajul nang semaring menungso wa dzalika uta mengkono jari su al fuqaha qabla ayu rufa ing dalam sadurunge to den ngerteni sapa rajul bi rafatil qadri kelawan tinggine derajate wa jalatil qadri lan agunge pangkate wa tanwihi Umar lan oleh jelasake Umar radhiyallahu anhu bi kelawan rajul alim bareng atas mimbar. Jadi seorang laki-laki ini kumpul bersama ahli fikih itu sebelum dia itu terkenal, sebelum dia itu diketahui kalau Uwais ini adalah orang yang walinya Gusti Allah. Nah, terus kemudian setelah Sayyidina Umar itu menjelaskan, Rasul itu pernah bersabda ciri khas, ciri-ciri seperti ini dan sebagainya. Iki baru mulai mau kumpul. Nah, jadi pokoknya no, jadi dia tahu, oh, iki aku ki nak masuk rono ki urung ngerti wong-wong masuk. Tapi nak masuk nih kalau kayak ono sing ngerti aku ini, malah wah adik kan ono sing ngerti aku kan malah pede. Untung ono sing kenal gitu. Tapi nak ingat justru ketika dia itu nanti masuk di kelompok, terus kemudian nanti diketahui identitasnya kalau dia itu adalah walinya Allah, dia itu tidak mau masuk. Nah setelah dia itu tahu, setelah manusia itu tahu bahwasanya seorang laki-laki ini adalah walinya Allah, terus kemudian tidak mau berkumpul lagi bersama orang-orang ahli fikih. Nah, ya belajar bareng nih ngono. Makanya kata-kata sing belajar itu kadang-kadang ya wali bareng gitu. Nah, makanya sampai Imam Syafi'i itu juga pernah belajar kepada juga kumpul bersama orang-orang sing dzikir nih ngono. Juga ngresik hati, juga pernah dzikir seperti itu. Baru wali Imam Syafi'i itu jenis wali wali kutub. Wali kutub itu satu dunia itu satu. Ketika nanti meninggal baru gantinya. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zaman Imam Syafi'i wali kutubnya adalah Imam Syafi'i. Ciri khas wali kutub niku iso dadi wakil. Yang terkenal ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duwe santri piro? Duwe santri buka duwe santri sekitar 40. Nah pada waktu buka niku diundang kabeh santri iki ngetes niku. Kabeh santri, kalau santri tenanan. Engkano kula aturi jenengan buka teng dalem kula. Ya iya sebagainya. Syekh. Ya disanggupi kabeh. Jadi 40 santri niku disanggupi semuanya. Buka kabeh lah, buka nawade ya sak hebat-hebate wong mangan bar maghrib sampai isya kok 40 omah. Ya mesti kan enggak nuntut waktunya. Nah ternyata terus kemudian pada waktu maghrib tiba, jadi semua itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kabeh. Sampai di rumah cuma masih tetap ngimami sholat di rumahnya
santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya meningkat menjadi wali kutub. Ono wali abdal, ono rijalul ghaib wais. Nah, itu disebutkan di dalam kitab-kitab. Wakilah, terus kemudian wakilah lan ngendikake. Nah, fala maru anana sa'arafu alu harufan wastahfala nyamar sapa rajul minum sangka nas. Wala bisa nganggo pakaian sapa rajul amro ing perkarane rajul alai ngatas nas. Beri ayat ini pilih kena amal unta. Wa ghori dalika. Terus kemudian ketika dia diketahui oleh manusia tahu, dia itu lari. Terus kemudian dia itu mengembala kambing, unta. Jadi sampai ngembala unta. Nah, supaya ben gak konangan, sampai angon unta. Wakil ala tinggu dakake li Umar paling Umar radhiyallahu lama salah kau mau fina. Lama salah semasane takon sapa Umar anu sangka rajul kau mau ing kaumi Umar maafina orana iku ing dalam kita akmalu luweh nyamar minu sangka rajul apane dikron sebutan. Terus kemudian Umar dikatakan ketika tanya kepada kaum, tidak ada bagi kita yang lebih tersembunyi sebutannya dari seorang laki-laki. Fala malaki moko semangsane tetemu hu ing rajul sapa huwa Umar wa Ali lan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu Uwais Al-Qarni, wa sa'ala lan takon sapa Umar hu ing rajul man iku sapa huwa utai rajul faqala mongko ngucap sapa rajul lahu maring Umar ra'il gunam wong sing angon wedhus wa ajiru qamilan pembantune kaum wa satara lan tubi sapa rajul dikra Uwais ing sebutane Uwais. Terus kemudian ditekoki siapa orang laki-laki, dia mengatakan ra'il gunam, aku cuma mengembala kambing. Nah, terus kemudian pembantu nih kaum. Titik sapa makmu? Orang nyebut deh Uwais Al-Qarni kan penak nih. Aku tukang angon wedhus iki lho. Terus aku ya dadi pembantu nih kaum. Terus aku wis pembantu tukang angon wedhus. Nah, sing anu disembunyiane. Nah, terus teko fala masalah moko semasane takon sapa Umar hu ing rajul anismi sangka jenenge rajul kala ngucap sapa rajul lahu maring Umar iku Abdullah. Terus sebentar, siapa namanya? Disebut apa? Abdullah. Aku ya Abdullah kaulane Gusti Allah. Ora nyebutne sapa jenenge Bakar, Umar. Sapa Abdullah? Hambane Gusti Allah. Nah. Terus fala masalah moko semasane takon, wis tekok nah iki. Sedemai tekok ngene jawaban iki. Terus tekok sapa jenenge jawabe Abdullah. Ora kurang akal namanya khalifah. Dadi panggah digenter karena wis entuk napa wasiat sangka Kanjeng Nabi. Fala masalah moko samangsane takon. Fala masalah moko samangsane takon sapa rajul. Sapa Umar hu ing rajul. Anismi sangka jenenge rajul alladzi ya ismi samad kang nyebut hu ing rajul bi hu ing ismi hu ing alladzi bi kelan rajul sapa umu ibuke rajul. Dan bertanya, mau tekoi siapa namamu? Jawabnya apa? Abdullah. Terus kemudian Sayyidina bertanya, nama yang dikasih oleh ibunya. Nah, jadi bertanya nama yang dikasih oleh ibunya. Kan wis rasa ngilang. Beda karo sapa jeneng Abdullah, Pak Dhewe. Jeneng sing ngei ibumu. Kan ora mungkin wong gak dikasih jeneng. Dadi jeneng sing ngei ibumu sapa? Ora tekok jeneng Abdullah dan sebagainya. Nah, imtana mongko nyegah sapa rajul ayu jibayan njawab sapa rajul hu ing Sayyidina Umar ang dalika sanga mungkon-mungkon ismu. Nah, terus dia itu tidak menjawab. Wah, iki mulai konangan iki. Dadi sapa jenengmu? Abdullah. Jeneng sing ngasih ibumu. Baru menang nih. Nah, dadi orang jawab. Karena nanti jawab apa ngapusi yo.
Ya ora iso. Tapi nanjap Uwais ya mesti ngerti sangka Kanjeng Nabi. Tapi meneng. Terus kemudian baru Sayyidina Umar tanya lagi. Falamma akhbara mongko nalikane ngabarake sapa Sayyidina Umar karo Sayyidina Ali hu ing rajul biwas pinasi kelan nyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu main rajul wa anna humala setune Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali iku arufa ngerti sapa Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali hu ing rajul bidalika ngono wasfu. Ngono. Terus kemudian Sayyidina Umar karo Sayyidina Ali itu menjelaskan, kami pernah dijelaskan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat yang engkau miliki. Nah, ngono iki iso ngelak lho. Wa qala lan ngucap sapa padha wis mbawa Rasulullah. Qala ngucap sapa rajul lahuma sapa rajul lahuma maring Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali asa menono ayakuna yen ta ono sapa dalika mengko wasi gori sak liyane ingsun. Ya barangkali wasi bukan aku. Kuwi lak sing dicontokne Nabi nyifati Uwais seperti itu. Ya barangkali Uwais itu bukan aku, orang yang lain ya. Wis diteter ngono lho panggah moh duduhne. Nah, tapi ya jenenge khalifah karo wali ya mesti nanti ya kecekel yang jelas. Karena nama khalifah tur entuk perintah saka Rasulullah. Nah. Fala maqala mongko semangsane ngucap sapa Umar lan Ali lahu marrajul akhbarona Rasulullah ceritake nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Rasulullah menceritakan ana tahta manggi baka sak temene iku ing dalem ngisore mang tahta manggi baka ngisore iku dalem sak ngise manggi bika sak temene ngisore pundak ira al esari kang kiwa ana tahta manggi bika al esari kang kiwa lumatan ana sak delemok betu kang putih. Nah, terus kemudian berkata, Rasulullah telah menceritakan kepada kami bahwasanya di bawah pundak kirimu itu ada belang putih, toh sing putih. Nah, terus kemudian dicek. Nah, gini kan wis makanya ana wong sampai punya cacat itu karena kena tenger. Mari kebacok terus akhirnya kok sampai ana bendol apa-apa kan lagi tenger ya. Nak ilang kena gawe tenger. Tapi sapa sing goleki kan mawon. Tadi di pundak kirim itu ada toh. Jadi ada belang putih. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Akhirnya dicek. Watola balan murih. Sapa Sayyidina Umar Sayyidina Ali min sangka Rasul ayu dia yen to mertelakake sapa Rasul ha ing lamah lauma maring Sayyidina Umar Sayyidina Ali lam yajid mongko ora nemu sapa Rasul badan ing semuge min ayu dia sangka yen to jelasake sapa Rasul lamah lauma maring Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali. Terus kemudian setelah dijelaskan ayu dia untuk menjelaskan kepada Sayyidina Umar Sayyidina Ali, dia itu tidak bisa untuk mengelak. Wis iki pol-polan wis iki. Jadi coba kalau kamu bukan Uwais Al-Qarni, jadi Rasulullah itu pernah menyebutkan kepada kami berdua bahwasanya di pundak kirimu itu ada belang putih yang sebesar 1 dirham atau satu dinar. Setelah dicek dia saya ngelak nih. Nah, wallahu ta'ala ku alamu bahwa kamu danani liyurahu madrapun merohake sapa rajul huma ing Sayyidina Ali ru'yata inisiati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sidhi fi ikhbari bil ghaibi wa dzalika amrun wajibuna. Jadi Allah Maha mengetahui untuk jadi supaya seorang laki-laki ini memperlihatkan kepada Sayyidina Umar karo Sayyidina Ali terhadap kebenaran ucapan Rasulullah sabda Rasulullah di dalam menghabarkan sesuatu yang itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jadi makanya dengan inilah akhirnya jadi tujuannya kok sampai pol, kenapa kok sampai akhirnya kok sampai terbongkar bahwasanya itu adalah Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Rasulullah, karena ini Uwais Al-Qarni wajib untuk menyampaikan kepada Sayyidina Umar sehingga nanti terbenarlah ucapan Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah itu kok ngucap kok gawe-gawe dan sebagainya. La yang tiku anil hawa in wa ila wahyun yuha.
Jadi yang diusahakan oleh Rasul itu mesti wahyu itu terjadi. Makanya Sayyidina Umar tetap nanti akan berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, fi ibari bil wadalika amrajun wa illa fa'alahu kana yata'alahu lahuma. Seandainya tidak wajib, mesti dia itu pasti akan cari alasan lagi. Seandainya memperlihatkan kebenaran sabda Rasulullah, dia itu pasti akan mencari celah lagi untuk mengelak. Wah, akhirnya dikerik atau di apapun, mesti seperti itu. Nah, sehingga belang yang berada di pundak kiri itu tidak ditutupi karena yang memperlihatkan kebenaran dawuh Rasul, sabda Rasul itu hukumnya adalah wajib. Nah, fi kulli maswila anu ba'da dzalika lama sa'alahu Umar radhiyallahu anhu ayal taqiyamahu wa yas'alu dzalikal mutami'atan baina wa bainahu. Nah, qala. Terus kemudian pada akhirnya setelah mengetahui kan harus mengaku. Terus Sayyidina Umar karo Sayyidina Ali minta supaya nanti ini tempat pertemuan kita nih. Jadi pengen berjumpa lagi di lain waktu. Nah, jadi minta seneng nih. Sayyidina Umar seneng kepada sing ditudune kanjeng Nabi. Jadi minta setelah berjumpa karena tadi tidak bisa mengelak, terus kemudian minta nak ngono setelah njaluk doa, ini nanti kita akan berjumpa lagi di tempat ini. Nah, apa jawab Uwais Al-Qarni? Nah, tadi jawabnya ngono. Kolah ngucap. Padahal dipengin ngono. Padahal niki nak awak dhewe niki cara di ketemu karo presiden kan wah sing minta niku presiden. Ora Uwais Al-Qarni sing genah di mata rakyat itu orang hina. Nah, iki minta lho. Tidak hanya Sayyidina Umar ning kene, di samping Sayyidina Umar plus Sayyidina Ali. Tentu sahabat yang dua masuk surga, ahli surga, jadi presiden, jadi khalifah, minta supaya nanti berjumpa lagi bersama Uwais Al-Qarni. Jadi nak ciri khas dhisik ngono kuwi. Jadi pemimpin itu mesti mendekati orang-orang soleh. Jadi orang malah wong soleh mendekati pemimpin, kan kebalik. Aslinya seperti itu. Jadi pemimpin mendekati orang soleh sampai Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu raja terkenal. Raja Harun terkenal itu, tapi ahli tahajud. Sampai dia itu mendekat kepada Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu orang tasawuf. Tapi punya sahabat jenenge Harun Ar-Rasyid. Sampai dikirim surat, mendapatkan kiriman surat dari Harun Ar-Rasyid raja. Padahal raja niku ahli tahajud. Ahli tahajud, ya apik dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu kirim surat kepada kepada Sufyan As-Tsauri. Jadi nggak mau memegang suratnya. Suratnya dipegang nggak gelem. Jadi dijatuhkan itu nggak mau mengambil. Itu saking apa Sufine. Nah, waduh ketika itu surat ke presiden malah disimpan anak. Terus kemudian Harun Ar-Rasyid punya anak itu mondok. Anak itu mondok. Jadi mondok ning jadi nyantri lah. Terus kemudian anak itu disuruh oleh gurunya, oleh kiainya, kon menuangkan air untuk wudu, misalnya. Menuangkan air untuk wudu, apa? Kan nak zaman dhisik urono sanyo, urono kran. Dadi cara wudu kan jek nimba terus dituang. Lah sing nuangke kuwi anak-anake Raja Harun, anake raja, presiden lah. Terus kemudian tahulah pada waktu Raja Harun Ar-Rasyid menjenguk anaknya, kok mengetahui anak itu menuangkan air ke kiainya. Akhir dimarahi kiai ini, kiai, anak saya itu saya letakkan di sini untuk supaya dididik akhlak. Anak saya itu akhlaknya kurang baik. Seharusnya tangan kanan itu menuangkan air, yang kiri ngosoki. Jadi kabeh kon kerja kabeh, aja mbur nuangne banyu tok ki penaken. Dadi kon kudu lebih. Nak saiki kan anake raja malah dikongkon-kongkon kan. Iki malah ngongkon ngono. Dadi menuangkan air, terus kemudian tangan kanannya tangan kirinya diam, cuma tangan tok. Nah, terus konangan Raja Harun Ar-Rasyid terus dimarigeni. Anak saya ini saya letakkan di sini supaya dididik akhlak. Seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya tangan kanan anak saya itu menuangkan air, terus kiri kon ngosoki kaki nih, tangane kiai kon ngosoki. Jadi kan tangan kanan kerja, tangan kiri juga kerja. Nah, kuwi anake raja njaluk malah seperti itu. Nah, makanya itu kan keberkahan.
Jadi ilmu itu memang ada yang jalannya itu lewat nopo keberkahan. Orang malah anake dikongkon, wah iki anakku baru dimanfaatkan misalkan dan sebagainya. Nah sehingga apa? Sehingga itu ada keberkahan melalui itu. Jadi ada keberkahan melalui. Jadi Uwais Al-Qarni seperti itu. Jadi Uwais Al-Qarni sampai mengelak. Jaluk ketemu, tidak mau. Jawabannya begini. Jawaban Uwais Al-Qarni ketika diajak ketemuan lagi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, la mi'ada ora ono nggon bali iku mujud baini ing dalam antarane ingsun wa baina kala ing dalam antarane sira wala arifulan orang ngerti sapa ingsun ka ing sira wala ta'riful ora bakal ngerti sapa sira ne ingsun batal yaumi ing dalem sakwise iki dina. Sumadafa mongko nilai awes sapa Uwais ali bila unta ila asabi manung sing duweni unta. Wa khulalan ngeculake sapa Uwais anirati sangka angon. Nah, terus kemudian jawabnya Uwais Al-Qarni, wahai Amirul pemimpinnya orang-orang mukmin, kamu saya antaraku dan antara saya dan engkau tidak akan kenal, engkau tidak akan kenal aku juga tidak akan kenal engkau setelah hari ini. Jadi orang bakal ngerti nah. Jadi setelah konangan itu nggak akan ngerti nah. Cukup sekali ini saja kamu bertemu dengan aku kan. Jadi cukup sekali ini. Orang malah wis kesempatan nih pemungkus kadung kenal ini, kenal pemimpin. Besok petok naik, bila perlu peng 5 sebagainya. Iki kan, wis cukup sekali ini. Wis ngilang nah, nggak akan ketemu nah. Ini juga nanti dilakukan oleh beberapa orang. Bahkan sampai dalam sisi terakhirnya nanti kok, niki urung rampung niki. Nah, urung rampung wis nganu napa wis banyak yang ini. Jadi pada akhirnya kuburannya Uwais Al-Qarni setelah perang, tadi kita ya cuplikan ya jasa untuk besok nih. Jadi setelah perang nih ngono. Jadi nanti matinya Uwais Al-Qarni perang. Lah setelah perang, terus kemudian kuburan itu menggali sendiri. Nanti disebut nih, nah anda percaya mungkin dibuka benjing di bulan depan yang jelas. Terus buka benjing, kuburan itu gali sendiri. Setelah kuburan gali sendiri, terus air ikut datang sendiri, terus kemudian setelah itu dicuci, dimandikan. Setelah orang itu mencuci memandikan, terus dilihat, ditinggalkan kuburannya itu nggak ada bekas kuburan. Jadi kuburan itu hilang. Nah, ada kan kuburan sampai saya kan sih untuk bahkan kadang-kadang malah wah, engko khawatir kok nak hilang kok bahaya, kudune diseman nih misalkan. Jadi nak Uwais Qarni nanti setelah dikubur mandi sendiri, terus menggali sendiri, terus kemudian setelah dikuburkan, disolati, terus kemudian dilihat di belakang itu napa kuburannya itu hilangnya pada akhir cerita nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kata kita yang mustaqim surat mustaqim. Surat al-Ladina ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.